Lisa bagian 10 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Nadia, panggil Lisa melihat Nadia sudah berada di dalam kamarnya. Kamu pulang? Lisa merasa senang dan lega melihat adiknya dalam keadaan baik-baik saja. Meski lebih kurus, namun Nadia terlihat sehat. Nadia diam saja. Ia sibuk mencari-cari sesuatu dari dalam lemari bajunya. Kakak senang kamu pulang, ucap Lisa lagi. Perlahan gadis cantik itu berjalan mendekati Nadia yang acuh tak acuh. Aku kemari tidak untuk pulang, kata Nadia sedikit ketus. Tapi sebaliknya, aku akan pergi dari rumah ini. Apa? Mengapa kamu ingin meninggalkan rumah, Nat? Tanya Lisa terkejut mendengar kata-kata adiknya itu. Nadia membalikkan tubuhnya, menghadap Lisa dan menatap wajah kakaknya dengan sorot mata yang tajam. Nadia tersenyum menyeringai. Apa yang aku dapatkan dari rumah ini? Tidak ada kan? Sahutnya kemudian ketus. Aku tidak memiliki harapan selama aku berada di dalam rumah ini. Nadia, kamu ini bicara apa? Ini rumahmu, rumah kita. Kita akan selalu bersama dalam suka maupun duka, sehat atau sakit di rumah ini, Nadia. Nadia tersenyum sinis. Oh ya? Atau aku akan mati sia-sia di sini. Nadia, kenapa kamu bicara seperti itu? Ucap Lisa dengan suara bergetar. Kamu pikir aku merasa senang tinggal di rumah ini, ha? Aku bahkan tidak pernah membayangkan akan tinggal di rumah yang buruk seperti ini. Ini bisa membuatku gila, kata Nadia dengan nada tinggi. Lisa tertegun. Ia tidak mampu bicara apa-apa lagi. Matanya berkaca-kaca dan bibirnya bergetar. Lisa tidak menyangka Nadia akan berkata seperti itu kepadanya. Tapi ini rumah kita, Nadia. Kita dibesarkan di rumah ini. Ayah membangun rumah ini dengan hasil jerih payah ayah sendiri. Rumah pertama ayah untuk ibu dan kita, anak-anaknya, ucap Lisa dengan suara bergetar. Kita? Ini rumahmu, Kak, bukan rumahku. Kakak pikir aku senang tinggal di rumah jelek ini? Nadia, jadi selama ini kamu... Lisa tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Ya, selama ini aku terpaksa tinggal di rumah ini, potong Nadia cepat. Ia tak lagi memperdulikan perasaan kakaknya. Rumah ini seperti kakak, membosankan. Lagi pula bukankah kakak senang kalau aku tidak ada di rumah ini? Apa? Kamu ini bicara apa? Selama ini kakak mencarimu, Nadia. Kakak dan Naya sudah mencarimu kemana-mana, tapi tidak dapat menemukanmu. Kakak sudah menelepon satu persatu teman-temanmu, menanyakan keberadaanmu, tetapi mereka juga tidak tahu. Kakak bingung harus mencarimu di mana lagi, ujar Lisa berusaha memberi penjelasan kepada Nadia. Nadia hanya tersenyum sinis, membuat hati Lisa merasa tercabik-cabik melihat tatapan mata Nadia yang penuh kebencian itu. Tidak ada lagi senyum manis atau tutur katanya yang lembut, dan itu sangat menyakitkan hati Lisa sebagai seorang kakak. Ia tidak sanggup melihat sorot mata Nadia yang tajam tidak bersahabat. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mencoba untuk mengelabui aku dan Naya? Kamu ingin menguasai seluruh uang ayah yang berada di bank, ucap Nadia. Hanya kamu yang mengetahui password kartu ATM ayah. Hanya kamu yang bisa mengambil uang itu. Kamu bahkan tidak pernah membicarakan perihal uang itu kepadaku dan Naya. Kalau kamu pikir aku tidak tahu apa-apa, kamu salah. Seperti tersambar petir, Lisa syok mendengar tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan Nadia kepadanya. Nadia tidak lagi memanggilnya kakak, melainkan kamu. Air matanya tak mampu lagi ia tahan. Ia benar-benar merasa hancur. Nadia, sudah berkali-kali kakak menjelaskan perihal uang itu kepadamu. Uang itu untuk simpanan kita,
apabila sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Dan kakak tidak pernah memakai uang itu. Sepeser pun dari uang itu masih utuh, belum berkurang sedikit pun, ujar Lisa. Siapapun boleh memakai uang itu, asalkan digunakan dengan baik dan benar. Kalaupun kamu ingin memegang buku tabungan itu atau kartu ATM ayah, kakak tidak keberatan. Lisa berusaha menjelaskan kepada Nadia, meski ia tahu Nadia tidak akan pernah mau mengerti. Kakak masih mampu bekerja, Nat. Kakak tidak pernah memakai uang itu untuk kebutuhan kakak sendiri. Uang itu masih utuh di bank. Omong kosong, umpat Nadia tersenyum sinis. Kalau begitu, beri aku uang. Aku tidak membutuhkan buku tabunganmu itu. Kamu pikir aku bisa makan dengan buku tabungan itu? Berapa uang yang kamu butuhkan? Tanya Lisa dengan suara bergetar, menahan rasa sesak di dada. 35 juta. 35 juta. Uang dari mana sebanyak itu dan untuk apa? Lisa terkejut mendengar jumlah uang yang Nadia minta. Uang ayah lebih dari 100 juta. Aku hanya minta bagianku. Nadia, ini bukan masalah bagian kamu, kakak atau Naya. Uang itu untuk kita semua. Kalau begitu berikan saja bagianku. Apa susahnya? Nadia mulai berteriak kesal karena Lisa tak kunjung memberinya uang. Kakak harus tahu, untuk kamu gunakan apa uang sebanyak itu? Kakak tidak mau kamu menggunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu uangku. Akan aku gunakan apa uang itu bukan urusanmu. Jadi berikan saja uang itu padaku. Nadia, maaf. Kakak tidak akan memberikan uang itu kepadamu sebelum kamu menjelaskan untuk apa uang sebanyak itu, ujar Lisa. Nadia menatap jam ke arah Lisa. Kamu ini cerewet sekali. Apa pedulimu, ha? Uang itu milikku. Kamu tak perlu tahu untuk aku gunakan apa uang itu, hardik Nadia. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Berikan uang itu sekarang. Tidak, Nadia. Sebelum apa? Sebelum aku kehabisan kesabaran. Dan kakak akan bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan pada kakak kalau kakak tidak memberikan uang itu padamu? Dan brak. Tiba-tiba Nadia menendang kursi di sebelahnya hingga terpelanting. Emosi gadis itu sudah tidak terkendali lagi. Ia mulai melempar buku, gelas, vas bunga, apapun benda yang ada di hadapannya akan menjadi sasaran kemarahannya. Nadia, Lisa berusaha mencegah Nadia yang semakin tidak terkendali. Lisa memegang tangan Nadia, mencoba menenangkan Nadia yang seperti sudah kehilangan akal sehatnya itu. Ia merusak apa saja yang ada di dekatnya. Hentikan, Nadia. Susah payah Lisa berusaha mencegah Nadia merusak barang-barang yang berada di dalam kamar. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba Lisa merasakan ada yang menghentak perutnya keras sekali, hingga ia terpelanting dan tubuhnya membentur tembok dengan kerasnya. Lisa terjatuh dalam keadaan setengah terduduk. Ia mengerang kesakitan sembari memegangi perutnya yang terasa panas dan sakit hingga terasa sampai ke tulang belakang. Ternyata Nadia yang mantan atlet taekwondo itu telah menendang perut kakaknya karena merasa kesal. Belum sempat Lisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya, tiba-tiba Nadia kembali menendangnya, kali ini mengenai perut samping bagian kanan Lisa, membuat gadis cantik itu berteriak kesakitan. Lisa yang dalam keadaan kepayahan tidak dapat berbuat apa-apa ketika adiknya menyerangnya dengan membabi buta. Nadia menendang Lisa berulang-ulang kali. Tidak hanya perut yang menjadi sasaran Nadia, punggung, betis, dan kaki Lisa tidak lepas dari serangan aksi brutal Nadia. Bahkan kening dan hidung Lisa pun terlihat mengeluarkan darah, hingga Lisa memohon agar Nadia menghentikan aksinya itu. Mendengar kakaknya memohon, Nadia bukannya menghentikan aksinya. Ia justru semakin gencar menendang kakaknya dengan tanpa belas kasih.
Gadis 21 tahun itu seolah tidak peduli meski kakaknya mengerang menahan sakit yang teramat sangat dan terus mohon kepadanya untuk berhenti menyakitinya. Dan tiba-tiba, "Hei, hentikan!" Bersambung.